Pemerintah mulai program vaksinasi massal COVID-19 pada Rabu 13 Januari 2021. Banyak orang yang memperkirakan vaksinasi ini merupakan jawaban terakhir untuk menyelesaikan wabah COVID-19 yang terjadi sejak Maret tahun lalu. Benarkah demikian? Dan bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi gelombang penolakan dan keraguan atas kemanjuran vaksin Sinovac? Pada Rabu 13 Januari 2021, pemerintah mulai program vaksinasi massal COVID-19 dengan vaksin Sinovac dari Cina. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang mendapatkan suntikan vaksin yang diproduksi nantinya oleh Bio Farma di Bandung ini. Ada banyak kalangan yang berharap besar pada program vaksinasi ini. Setelah hampir 1 tahun berkecamuk wabah virus corona di Indonesia, vaksinasi ini diharapkan menjadi jalan keluar, solusi untuk mengakhiri wabah. Arti penting vaksinasi ini juga dirasakan oleh banyak pelaku ekonomi, pelaku usaha yang berharap kesuksesan vaksinasi ini akan menjadi titik awal kebangkitan dan pemulihan ekonomi. Kita tahu program vaksinasi COVID-19 ini dilakukan ketika ada 2 peristiwa yang terjadi bersamaan. Peristiwa pertama adalah makin tingginya angka penularan COVID-19 di masyarakat. Selama 1 bulan terakhir, sejak periode libur panjang akhir tahun usai, angka penularan virus corona terus beranjak naik. Terakhir pekan lalu, bahkan angkanya mencapai 14.000 kasus dalam hari itu. Banyak rumah sakit mengeluh karena kehabisan tempat tidur untuk merawat pasien. Ruang gawat darurat ICU juga kewalahan untuk merawat pasien-pasien baru. Kondisi kedua yang juga terjadi pada saat yang sama adalah masih adanya keraguan di kalangan publik tentang kemanjuran atau efikasi vaksin Sinovac yang kita gunakan. Untuk menghadapi 2 concern itu, respon pemerintah tampaknya belum cukup efektif. Pemerintah tampaknya lebih mengedepankan upaya untuk mempercepat vaksinasi ketimbang mempercepat upaya tracing, testing, and treatment atau 3T yang sangat vital bagi pengendalian penularan. Tanpa pembatasan-pembatasan kegiatan dan pencegahan kerumunan, angka penularan virus akan terus menanjak naik. Sementara untuk menghadapi gelombang penolakan yang ada di beberapa komunitas, pemerintah juga cenderung menggunakan gaya lama. Alih-alih mencoba bersikap transparan dan mencoba menjelaskan, ada pejabat pemerintah yang justru mengeluarkan ancaman. Kalau tidak mau divaksin, ada sanksi denda atau pidana. Cara-cara seperti itu bisa kontraproduktif, karena yang dibutuhkan saat ini justru menumbuhkan kepercayaan. Pemerintah justru harus mengedepankan transparansi dan ketersediaan data yang memadai. Misalnya ketika menjawab soal efikasi, pemerintah harus dengan transparan menjelaskan kenapa laporan interim dari Universitas Padjadjaran Unpad hanya menemukan angka efikasi 65,3% dan bagaimana angka efikasi sebesar itu berpengaruh pada efektivitas program vaksinasi. Demikian juga transparansi dalam pengadaan. Pemerintah harus menjamin tidak ada deal-deal di belakang layar ketika berkomunikasi dengan pabrik-pabrik penyedia vaksin. Entah itu Sinovac dari Cina, AstraZeneca dari Inggris, Pfizer dari Amerika Jerman, atau Novavax dari Kanada. Demikian juga mengenai cakupan. Ada 181 juta warga menunggu untuk divaksin. Maka penting ada informasi yang memadai kapan setiap daerah akan menerima giliran. Mengapa prioritas diberikan kepada kelompok usia tertentu dan informasi-informasi mendasar lainnya. Tanpa transparansi dan ketersediaan data yang memadai, kecurigaan-curigaan akan terus tumbuh. Pemerintah juga harus mulai memikirkan formula yang pas untuk melibatkan swasta. Banyak perusahaan yang sudah mengajukan untuk melakukan vaksinasi mandiri untuk karyawannya sendiri maupun keluarga karyawannya.
Pengaturan yang tepat ini sangat penting agar tidak ada pertanyaan-pertanyaan di kemudian hari. Pemerintah juga bisa mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di masyarakat agar program distribusi vaksin ini bisa berlangsung lebih cepat dan efektif. Kita tahu masih ada persoalan distribusi yang cukup mendasar karena ketiadaan cold storage atau lemari pendingin untuk vaksin-vaksin di daerah tertentu. Melibatkan swasta mungkin menjadi solusi yang tepat. Pada akhirnya kita semua sepakat bahwa program vaksinasi bisa menjadi game changer mengakhiri pandemi COVID-19. Tetapi mengingat pentingnya program ini, pemerintah tidak boleh keliru mengambil langkah. Program vaksinasi massal COVID-19 ini sangat penting untuk mengakhiri pandemi. Karena itulah justru pemerintah tidak boleh keliru langkah dalam menghadapi penolakan atau keraguan-raguan. Mereka yang masih tidak percaya pada kemajuan vaksin harus dirangkul dengan transparansi dan ketersediaan data yang memadai, bukan dengan pendekatan kekerasan atau ancaman-ancaman pidana. Menyukseskan program vaksinasi ini sangat krusial untuk mencapai kekebalan bersama atau herd immunity. Tanpa itu, pandemi tidak akan berakhir dengan mudah dan kita tidak akan keluar dengan selamat dari wabah ini.